Dari kejauhan, aku melihat Wina menutup rapat pintu rumah, membuat api cemburu di hati kian menyala-nyala. Ingin segera menghampiri juga memberi pelajaran kepada mereka berdua. Dengan emosi sudah meluap-luap berjalan mengendap masuk, Wina memang selalu ceroboh, tidak pernah mengunci pintu garasi. Memutar knop pintu, berjalan mengendap masuk mencari mereka berdua di kamar tamu kosong, dengan dada bergemuruh hebat menaiki tangga menuju kamar utama, mencoba membuka pintu, tetapi dikunci dari dalam. Aku tidak mau mengetut atau memanggil, ingin memergoki apa yang sedang mereka lakukan, supaya bisa mengambil tindakan tegas kepada keduanya. Dengan dibantu satpam komplek aku mendobrak pintu kamar utama. Aku sengaja meminta security untuk membantu, karena tenaga ini tidak terlalu kuat. Mataku seketika memanas, terlebih lagi hati yang seperti sedang dicacah-cacah, melihat adegan menjijikkan yang sedang mereka lakukan di tempat peraduan kami. Aku tidak menyangka, kalau ternyata Wina sudah berbagi raga dengan orang lain ketika aku sedang tidak ada di rumah. But, dengan sekali tendangan pria itu terjungkal. Wina terkesiap dengan kelopak mata melebar sempurna, wajah cantiknya terlihat pias. Tidak menyangka aku akan kembali dan memergoki dia sedang bermadu kasih dengan pria simpanannya itu. Wanita jalan, bisa-bisanya kamu membawa masuk laki-laki lain ke kamar kita. Hardiku seraya menunjuk wajah Wina yang sudah terlihat ketakutan. Sementara si pria, dia terlihat sibuk memunguti pakaian hendak kabur dari rumah ini. But, sekali lagi ku hadiahi pria itu, bogem mentah. Kini sudut bibir laki-laki berbintang guys itu terlihat mengeluarkan darah. Stop, mas, jangan pukuli dia terus. Harusnya kamu introspeksi diri. Kamu juga menjadikan aku yang kedua. Jadi, wajar kalau aku juga menjadikan kamu yang kedua, impaskan. Wina memasang badan melindungi kekasih gelapnya. Aku menjadikan kamu yang kedua, karena kamu mau dan butuh uang dariku. Ternyata yang dikatakan bunda selama ini benar, kamu itu bukan wanita baik-baik, kamu murahan, rela mengobrol tubuh semata-mata hanya demi uang. Sumutku meradang. Plak, panas perih menjalar di pipi saat tangan mulus Wina mendarat, wajahnya memerah padam dengan rahang mengeras dan gigi bergemeretak. Kenapa harus marah? Kalau kamu bukan wanita murahan, kamu tidak akan mau digagahi oleh pria yang bukan suami kamu, mengusap pipi yang terasa senut-senutan. Sekarang aku baru sadar, ternyata wanita yang aku anggap berlian, hanya sebongkah kacai yang aku pungut dari tong sampah. Menusuk, meninggalkan luka yang begitu dalam, walaupun tidak berdarah. Plak, sekali lagi dia menampar wajahku. Jaga ucapan kamu, mas, kamu juga bukan lelaki baik-baik. Kamu rela menduakan istri kamu, hanya demi tubuhku ini. Kamu juga brengsek, mas, kita sama-sama bajingan. Murahan seperti yang kamu ucapkan barusan. Dia menunjuk-nunjuk wajahku, meradang. Aku mengangkat satu ujung bibir. Oke, mulai hari ini, aku akan pulang ke rumah orang tua aku, dan jangan pernah mengharapkan aku kembali. Ancamnya sambil memasukkan baju-bajunya ke dalam koper. Aku tidak peduli, sudah terlalu sakit melihat pengkhianatan yang dia lakukan. Kenapa tidak mencegah? Mas, kenapa kamu diam saja? Dia menghentakkan kaki di lantai. Silahkan saja, kalau kamu mau pulang, untuk apa aku mencegahnya? Melenggang pergi meninggalkan dua insan menjijikan itu di dalam kamar. Segera kosongkan rumah ini, jangan bawa barang apapun kecuali yang sedang kamu pakai. Kenapa aku sampai lupa, kalau kamu hanya menggunakan dalaman saja, kamu boleh ambil baju-baju kamu untuk dibawa, karena aku tidak membutuhkan semua itu. Ucapku lagi tanpa menoleh. Entah seperti apa reaksi Wina saat ini, aku tidak peduli. Hatiku sudah teramat sakit dengan pengkhianatan yang telah dia lakukan. Ternyata begini rasanya dikhianati, sakit, perih, menusuk-nusuk ulu hati. Mungkinkah seperti ini yang Fitri rasakan ketika tahu aku telah berkhianat? Dia pasti sedih sekaligus sakit saat mengetahui telah diduakan. Bahkan harus menahan sakit ini sendiri hingga akhir hayatnya. Ternyata aku seorang laki-laki kejam juga bodoh. Bisa-bisanya menyia-nyiakan berlian hanya demi mempertahankan batu kali. Masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin kendaraan roda 4 tersebut, lalu pergi meninggalkan komplek perumahan itu dengan luka menganga.
Bayang-bayang Wina sedang bergumul dengan laki-laki itu kembali berkelebat di dalam benak. Membuat aku tidak konsentrasi mengembi, bahkan hampir saja menabrak pengendara motor yang melintas, kalau saja tidak menginjak pedal rem dengan segera. Sakit sekali rasanya dihianati, bagai disayat sembilu kemudian disiram menggunakan air cukar. Apakah ini hukuman darimu Tuhan? Karena telah menyanyiakan wanita salihah hanya demi mempertahankan sampah. Ponsel dalam saku celana tiba-tiba berdering, Degas mengambil benda pipi persegi itu dan lekas menggeser tombol hijau karena Bunda memanggil. Kamu di mana, Rudy? Dari pagi Bunda nungguin kamu di rumah, tapi kamu nggak pulang-pulang? Tanya Bunda dari ujung sambungan telepon. Aku sedang menenangkan diri, Bun, biar tidak terus memikirkan Fitri. Jawabku berdusta, aku yakin Bunda percaya. Ya sudah, sekarang kamu pulang. Ada mama sama papa mertua kamu juga di rumah, perintah Bunda, dan segera aku turuti. Kembali melajukan mobil, pulang ke rumah, karena keluarga sudah menunggu, ingin mengistirahatkan hati juga, karena terus-menerus memikirkan perselingkuhan yang Wina lakukan, juga bayangan saat Fitri menitikkan air mata. Aku harus benar-benar konsentrasi menyetir, karena suasana hatiku saat ini sedang kalut. Setelah beberapa menit membelah kemacetan kota, mobil akhirnya aku tepikan di depan pintu pagar rumah, karena di garasi sudah ada mobil papa terparkir di sana. Dengan langkah gontai berjalan masuk, menghampiri Bunda serta mertua yang sedang duduk bercengkrama di ruang tamu, sepertinya ada hal penting yang ingin mereka sampaikan, semoga saja tidak menyangkut masa lalu, aku juga almarhumah Fitri. Sudah lama, Mah Pa? Sapaku basa-basi, menyalami lalu mencium punggung tangan mereka dengan takzim. Lumayan Ruth, kamu dari mana saja? Sahut papa sambil menatap menyelidik. Dadari, bingung harus menjawab apa, tidak mungkin mengatakan, kalau semalam menginap di rumah istri muda, bisa marah, dan murka papa juga Bunda. Apalagi, kalau Bunda sampai tahu aku diam-diam menikahi Wina kekasihku, pasti dia sangat kecewa. Kenapa wajah kamu pucat seperti itu, Rudy? Apa kamu sakit? Mama menimpali. Nggak, Mai. Aku cuma kurang istirahat saja, mencoba mengulas senyum. Sudah, jangan dipikirin terus. Ikhlaskan Fitri, biar dia tenang di alam sana. Rudy, Mama tahu, kamu pasti merasa sangat berduka atas kepergian istri kamu yang begitu mendadak. Mama juga merasakan hal yang sama seperti kamu. Mama mertua mengusap lembut bau ini. Aku menunduk semakin dalam. Bayangan Fitri sedang menangis memintaku untuk tidak pergi kembali berkelebat dalam bayang wajah kecewa yang selalu ia tampakkan ketika aku menolak menemani kembali menari-nari. Entah sampai kapan rasa bersalah ini akan menghantui. Apakah akan menghilang seiring berjalannya waktu, ataukah rasa ini akan terbawa sampai aku mati. Lagi, 2 bulir air bening lolos begitu saja membanjiri pipi. Mas, aku ini istri kamu, aku juga butuh perhatian kamu, aku sedang mengandung. Kalau kamu tidak mencintai aku, tolong kamu cintai anak ini. Fitri memegang lenganku, namun segera aku singkirkan tangan itu dengan kasar. Sampai mati pun aku tidak akan menerima kehadiran kalian berdua. Sudah, nggak usah pack drama segala. Air mata kamu itu tidak akan mengubah pendirianku. Pokoknya, setelah anak ini lahir dan aku mendapat apa yang aku inginkan, aku akan segera mentalak kamu. Sungutku seraya beranjak pergi. Mas, Fitri mengejar hingga sampai ke mobil. Jangan ikuti aku terus, muak lihat kamu tahu nggak? Ya sudah, pulangkan saja aku ke rumah orang tua aku, Mas. Kamu berani mengancam. Mencengkram rahang wanita itu, menatap sepasang netranya yang sudah menganak sungai. Dasar cengeng, cuma bisa nangis doang. Mas, minum teh hangat dulu, biar pikirannya sedikit tenang.
Suara lembut seorang wanita membuyarkan lamunanku. Aku terkesiap. Fitri berdiri dengan wajah sendu sambil menatap ke arahku. Fitri, memanggil namanya sambil berdiri, ingin meraih tangannya, tetapi dia beringsut menjauh. Fitri, Mas minta maaf, Mas minta maaf. Hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Rude, astagfirullah, istighfar, dia bukan Fitri. Tapi Lani, kamu jangan begitu sayang, Bunda menghampiri, menangkup wajahku sambil menangis. Sekali lagi aku menatap wajah wanita itu, mengerjap-ngerjap memfokuskan pandangan, dan ternyata benar, dia Lani, bukan Fitri. Sabar, ya sayang, Bunda merengkuh tubuh ini, sambil menangis. Aku bergeming, bingung dengan diri sendiri, kenapa sulit sekali terkendali. Jangan sampai keluarga besar tahu, apa yang sudah aku lakukan kepada Fitri. Bisa kehilangan semua fasilitas yang dimiliki, kalau tabir rahasia ini, sampai terkuak. Bunda membimbingku duduk, mengansurkan teh hangat yang Lani buatkan untukku, menyuruhku untuk meminum sedikit air beraroma melati itu. Oh ya Rudi, sebenarnya Papa datang ke rumah ini, cuma mau membicarakan masalah barang-barang peninggalan Fitri. Papa mulai menyampaikan maksud kedatangannya, membuat napasku sesak seketika. Barang peninggalan Fitri. Mulutku menyaga. Iya, dulu kamu kan pernah ambil uang perusahaan 200 juta. Kamu bilang ke Papa kalau uang itu untuk membelikan kalung berlian sebagai hadiah kehamilan Fitri. Maksud Papa mau menjual kalung itu, dan uang hasil penjualannya ingin Papa sumbangkan ke anak yatim piatu. Dek, kalung berlian? Jangankan berlian, emas biasa, yang harganya murah pun, tidak pernah aku belikan. Sebab uang yang aku minta ke Papa digunakan untuk menyenangkan hati Wina supaya dia tidak berpaling, walaupun aku sudah menikah. Mengusap wajah kasar, bingung harus berkata apa, kalau jujur sudah pasti Papa meradang, dan Bunda bisa kena serangan jantung. Duh, bagaimana ini? Apa aku harus menjual mobil yang aku hadiahkan kepada Wina? Ya Tuhan, kenapa Engkau mempersulit hidupku?